Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dadi Hokage nanging urip panggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Pria ini hanya menikmati kehidupan bangsawan yang santai, makan makanan lezat setiap hari dan mandi dengan pelayan-pelayan seksi. Dan dia melakukannya tanpa tahu di mana dia berada, sampai suatu saat seorang pelayan dengan santai menyebutkan nama keluarganya, Palladio. Dia langsung sadar kalau dia dalam masalah besar karena ternyata dia berakhir di dunia game yang biasa ia mainkan bernama Psychedelia. Seluruh dunia ini ditakdirkan untuk dihancurkan oleh 5 dosa besar, dan dia berakhir di tubuh putra ketiga dari salah satu keluarga bangsawan terburuk yang ada. Kakak-kakaknya adalah bajingan yang belum pernah dilihat dunia, dan seluruh keluarga ini ditakdirkan untuk dihancurkan lebih dulu. Berbaring di tempat tidur, dia memohon untuk kembali ke kehidupan aslinya, karena dia tidak melihat ada hal baik dan hidup nyaman hanya untuk mati dalam 10 tahun. Dia menangis, berpikir situasinya saat ini lebih buruk daripada tidak digaji selama 6 bulan. Terjebak di dunia fantasi sebagai karakter tanpa keistimewaan khusus, pemuda kita merasa tidak berguna sampai sebuah ide akhirnya muncul di benaknya. Karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dia sadar dia mungkin bisa mengubahnya. Untuk menghilangkan penyebab utama kehancuran, Alon memutuskan untuk mengubah 5 dosa besar demi kehidupan bangsawannya yang damai. Saat ini para dosa ini hanyalah anak-anak. 2 bulan kemudian, protagonis kita berhasil menyelamatkan beberapa anak yatim dari pusat uji coba manusia. Dia berhasil melakukannya dengan bantuan Evan, seorang ksatria yang baru saja dia sewa. Evan melaporkan bahwa dia telah menyerahkan pengelolaan panti asuhan ke tangan seorang gadis bernama Yutia. Pahlawan kita mengangguk setuju, menyadari bahwa dia membuat pilihan yang tepat dalam memilih Evan untuk pekerjaan itu karena ksatria itu cukup terampil menangani tugas-tugas semacam itu. Akan tetapi, Alon kesulitan menunjukkan ekspresi wajah yang membuat Evan bingung dan bertanya-tanya apakah yang baru saja didengarnya adalah pujian. Pemuda kita berkata pada dirinya sendiri bahwa dia memang tidak bisa menggerakkan otot wajahnya. Dia merenung bahwa Evan adalah permata langka di dunia psychedelia karena dia tetap jujur dan setia meskipun dikelilingi pengkhianatan. Itulah mengapa protagonis kita mempekerjakannya begitu dia menemukannya. Kembali ke laporan, Evan menyebutkan bahwa satu-satunya alasan dia dikirim adalah untuk menyelamatkan Yutia. Saat Alon mengonfirmasi ini, Evan mengatakan bahwa gadis itu sangat berbeda. Dengan pengalamannya sebagai tentara bayaran, ksatria itu tahu Yutia bukanlah anak biasa. Dia tampak cukup kuat, dan dia tidak mengerti mengapa dia pasrah saja saat dikurung. Dia penasaran mengapa pemuda kita tidak membawanya kembali ke kediaman. Alon setuju dengan sentimen itu, tetapi dalam hati, dia berpikir itu mungkin terlihat seperti dia mengabaikannya daripada memanfaatkan potensinya. Kenyataannya, ini adalah bagian dari rencananya untuk menempatkannya di panti asuhan. Yutia Blodia adalah anggota garis keturunan yang menggunakan kekuatan melalui kontrak dengan makhluk dunia lain yang tak terlukiskan. Dia ditakdirkan untuk menjadi dosa amarah di antara 5 dosa besar yang pada akhirnya menyebabkan ratusan ribu kematian sebagai monster. Namun Alon percaya bahwa jika dia tumbuh dengan damai, dia tidak akan menjadi seperti itu. Dia membuat alasan untuk meninggalkannya di sana, hanya menyatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membawanya masuk. Ini membuat Evan terdiam. Pahlawan kita menambahkan bahwa masalah ini tidak boleh bocor, lalu menyerahkan surat tulisan tangan untuk Evan sampaikan kepada Yutia. Alon menulis ini untuk menenangkannya, karena tahu dia telah melalui trauma eksperimen manusia. Kemudian, setelah Evan meninggalkan kediaman, protagonis kita merenungkan surat itu. Meskipun tampaknya untuk menghibur, dia sebenarnya menulis mantra yang dia dengar puluhan kali di dalam game. Menurut Uskup Agung, ini bisa digunakan untuk berteman dengan klan darah. Pemuda kita menggunakan mantra ini di dalam game untuk mencoba menenangkan si amarah, tapi gagal karena sudah terlambat baginya, yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Sekarang pahlawan kita berpikir mungkin ini belum terlambat. Dia merasa lega setelah menghilangkan salah satu dari 5 bendera kehancuran, meskipun dia merasa lucu bahwa satu kalimat bisa membuat seseorang berteman dengan monster. Dia percaya pikiran orang-orang di alam fanatisme tidak dapat diprediksi. Sementara itu, Yutia telah membaca surat itu, dan kekuatan sihir yang dipancarkannya sangat luar biasa. Dia menyadari bahwa orang yang menulis surat itu adalah Alon, tapi dia kesal karena Alon tidak memanggilnya ke sisinya. Dia memancarkan aura mematikan dan secara mengejutkan menggunakan kekuatan sihir visualisasi, sebuah pencapaian yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang berada di level master. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata pemuda kita bahwa belum waktunya untuk bertemu, dan alasan itu anehnya berhasil.
Yutia menjadi tenang saat menafsirkan kutipan itu, menganggapnya sebagai janji yang hanya akan dimengerti oleh tuannya, yaitu Alon. Yutia adalah dosa amarah dan putri dari klan darah, Ratu Berdarah Yutia. Sementara itu, kembali ke Alon, dia berpikir dia telah berhasil memperpanjang masa hidup mewahnya sedikit lebih lama. Dia bahkan membayangkan bulan terang di langit bersorak untuknya. Sekarang protagonis kita sepenuhnya bersemangat untuk mulai mengerjakan target berikutnya, saat dia sibuk mencari petunjuk tentang lokasi bos ketiga. Saat itu, Evan muncul dan melaporkan bahwa dia telah mengirim anak kedua sesuai perintah. Kekhawatiran utama protagonis kita adalah apakah kesatria itu memperlakukan anak itu dengan lembut. Evan mengangguk, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan laporannya, pintu ruang belajar hancur. Penyusup itu tidak lain adalah kakak kedua, Tonio Palladio. Dia mengejek pemuda kita karena membaca buku padahal buta huruf, tapi Alon tetap diam terhadap hinaan Tonio. Pahlawan kita sangat terganggu dengan perilaku ini sehingga dia bertanya-tanya bagaimana Alon yang asli bisa hidup seperti ini. Meskipun dia ingin melawan, dia memilih untuk berlutut dan pergi. Tonio sangat senang dengan perilaku tunduk ini, tetapi pada saat itu juga, dia hampir terkena belati. Yang melemparnya adalah kakak pertama Alon, Leo Palladio. Sekarang kedua bersaudara itu saling menatap dengan niat membunuh, mengejek bau satu sama lain. Di dalam game, anggota keluarga Palladio hanyalah karakter sampingan yang cepat menghilang, namun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Alon memutuskan untuk tidak terlibat dengan saudara-saudaranya saat mereka memperebutkan posisi kepala keluarga. Yang satu adalah bos dunia bawah, yang dikenal sebagai raja prostitusi, dan yang lainnya adalah gembong narkoba yang menjalankan kartel besar. Saat kedua bersaudara itu mulai berkelahi di ruang belajar, Alon dan Evan melarikan diri dari ruangan itu. Pemuda kita bertekad untuk hidup bahagia sebagai anak haram yang dianggap tidak kompeten. Mereka akhirnya kembali ke kamar Alon di mana Evan melaporkan bahwa anak kedua juga tidak tampak biasa. Melihat betapa bodohnya tingkah protagonis kita, Evan bingung dan bertanya-tanya bagaimana orang seperti Alon bisa menemukan pasar manusia rahasia dan perdagangan budak ilegal untuk menyelamatkan anak-anak. Bagi sang ksatria, pemuda kita terlihat seperti seseorang yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia menganggap Alon aneh karena mengirim anak kedua ini ke panti asuhan juga. Pahlawan kita berkata pada dirinya sendiri bahwa anak-anak ini bukan hanya luar biasa. Mereka berada di level penghancur dunia. Kerajaan sekutu terdiri dari beberapa negara, dan anak kedua ditemukan di pasar budak ilegal kerajaan Calian. Anak ini adalah bos kedua Psychedelia, Deus Micalian. Setelah dijual sebagai budak dan dianiaya di berbagai lokasi, dia akhirnya menjadi dosa kemalasan dan memusnahkan kerajaan dengan cara yang paling menakutkan. Ini adalah bagian dari game di mana sebagian besar pemain ketakutan oleh kekejamannya. Kenyataannya, dosa kemalasan adalah orang yang rajin yang membalas persis seperti apa yang telah dilakukan padanya. Oleh karena itu, pemuda kita secara khusus memberitahu Evan untuk memperlakukannya dengan baik. Alon memberikan alasan yang sama seperti sebelumnya, bahwa waktunya belum tiba, meskipun tangannya bergetar saat dia menyeruput tehnya. Evan sudah menduga jawaban ini, tetapi bertanya-tanya apakah surat yang dikirim ke Yutia adalah tentang anak kedua. Protagonis kita mengonfirmasi ini, mencatat bahwa dia juga menambahkan beberapa curahan hati sehari-hari untuk membangun keakraban dengannya. Selain itu, dia memintanya untuk menjaga anak yang dia kirim. Di panti asuhan, Deus tidak banyak bermain dengan anak-anak lain. Malamnya, Yutia mendekatinya, menyadari betapa hancurnya penampilan anak itu. Secara mengejutkan, dia berbicara tentang hal yang meninggalkan bekas luka di tubuh Deus, si kambing hitam. Dia tiba-tiba memberinya selamat karena telah dipilih oleh Bulan Agung. Sebagai orang terpilih, dia menasihatinya untuk merasakan kekuatan yang diberikan dan menarik keluar apa yang menjadi miliknya. Dia bersikeras bahwa jika dia menunjukkan kesetiaan dan hanya mengikuti orang itu, dia pasti akan mendapatkan balas dendamnya. Di bawah pengaruh kata-katanya, Deus memancarkan energi dalam jumlah besar. Sambil memegang surat Alon di bawah sinar bulan, Yutia memutuskan untuk mengirim balasan. Keesokan harinya, pemuda kita kembali sibuk di ruang belajar mencari bos ketiga. Tiba-tiba, Evan masuk dengan berita buruk. Kakak kedua Alon baru saja meninggal. Cukup tidak terduga bagi Tonio untuk mati secepat ini. Kemudian, protagonis kita menghadiri pemakaman di mana secara mengejutkan, ayahnya sendiri hadir dengan wanita di kedua sisinya. Benar-benar kacau, dan Alon menganggap gila bahwa ada narkoba dan wanita di sebuah pemakaman. Lebih penting lagi, dia merasa aneh bahwa Tonio konon meninggal karena jatuh yang tidak disengaja. Dia bertanya-tanya apakah latar cerita telah berubah.
Karena di dalam game, kakak pertama membunuh yang kedua setelah bertahun-tahun berebut warisan. Sekarang Leo hanya geli dengan bonus tak terduga ini. Meskipun Alon mencurigai perbuatan Leo atau para pendukungnya, dia mengesampingkannya untuk fokus pada masalah 5 dosa besar. Akhirnya, 1 tahun berlalu. Masalah suksesi telah diselesaikan. Leo telah mengambil alih bisnis narkoba, dan kediaman keluarga menjadi damai. Sementara itu, Alon menjadi lebih akrab dengan Yutia melalui surat-surat mereka. Dia percaya bahwa membangun keakraban ini secara bertahap pada akhirnya akan membantunya. Yutia menulis tentang teman-temannya. Yuna pandai bermain petak umpet, Radan suka permainan perang, dan Deus menyukai teater boneka. Membaca ini, Alon berkomentar betapa baiknya anak-anak itu. Dia juga memperhatikan dari surat-surat bahwa daftar sponsor telah bertambah lagi. Dia merasa aneh bahwa panti asuhan sekecil itu menarik begitu banyak sponsor, tetapi Evan tidak terlalu memikirkannya. Saat itu juga, sang kasatria teringat sesuatu yang sedang dicari oleh Tuan Muda. Dengan bantuan serikat informasi, dia telah menemukan sebuah petunjuk. Anak kita merasakan kepuasan, berpikir itu pasti teks kuno tentang bos ketiga. Dia senang akhirnya bisa menemukan anak itu juga, merasa malam itu cukup damai. Namun, malam harinya, orang-orang dibunuh. Di sebuah tempat distribusi narkoba bernama Margo, 2 pria membahas betapa murah hatinya tetua Palladio dalam memberikan kompensasi. Seorang pria berkomentar bahwa organisasi mereka telah berkembang menjadi ratusan orang dan akan terus bertambah besar. Tiba-tiba, kedua pria itu mendapati bahwa orang-orang mereka bunuh diri, bergerak seolah-olah mereka adalah boneka. Pria berambut panjang itu juga mulai bergerak di luar kehendaknya, dan dalam sekejap, semua pria itu telah bunuh diri. Sesosok berjubah memasuki tempat kejadian. Itu adalah Deus yang ditemani oleh Yutia. Dia sangat menikmati teater bonekanya, dan dia mencatat bahwa daftar sponsor, daftar orang-orang yang telah mereka singkirkan, juga telah bertambah. Deus dengan penasaran bertanya apakah yang mereka lakukan itu berarti, tetapi Yutia hanya bertanya apakah dia merasa simpati. Dia menggelengkan kepala, tahu orang-orang ini menggiling manusia untuk mengembangkan narkoba, namun dia tidak yakin bagaimana ini membantu balas dendamnya. Yutia menjelaskan bahwa tempat ini akan menjadi fondasi bagi orang itu untuk kembali dan tidak boleh buruk ketika mereka tiba. Dia mengklaim ini adalah kehendak orang itu. Dengan itu, mereka berdua meninggalkan tempat kejadian, mengukir simbol bulan biru di tanah, simbol pedang pahlawan mereka. 2 tahun telah berlalu sejak Alon, dan Yutia mulai sering bertukar surat. Saat ini, Evan kesulitan menemukan tuan muda kita di dalam kediaman. Tetapi setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukannya di taman belakang. Alon tampaknya sedang berlatih sesuatu di tempat yang sepi itu. Evan melaporkan bahwa dia telah berhasil mengirim anak kelima ke panti asuhan, berita yang membuat pahlawan kita merasa sangat bahagia. Selama setahun terakhir, protagonis kita telah berhasil menemukan 3 dosa yang tersisa. Untuk merayakannya, Alon mentraktir ksatria pribadinya beberapa makanan ringan. Dia merenungkan betapa sulitnya dia menemukan anak ketiga yang ditakdirkan menjadi dosa keserakahan. Karena Evan telah bekerja sangat keras, anak kita mentraktirnya makaron dan menyuruhnya beristirahat, mengakui bahwa sang kesatria telah bepergian kemana-mana demi dirinya. Sekarang setelah misi mengisi panti asuhan selesai, Evan merasakan kelegaan yang mendalam. Berbaring di rumput, sang ksatria bertanya-tanya dengan keras apakah pahlawan kita akhirnya bahagia. Alon mengangguk sebagai konfirmasi, tetapi Evan menunjukkan bahwa wajah tuannya tidak menunjukkannya sama sekali. Bahkan dengan ekspresi yang benar-benar datar, anak kita bersikeras bahwa dia memang tersenyum, meskipun Evan akhirnya menyerah pada perdebatan itu. Kemudian saat berbaring di rumput, protagonis kita mencatat bahwa segalanya berjalan jauh lebih lancar dari yang dia harapkan. Para bos psikedelia hanya menjadi 5 dosa besar karena sejarah tragis mereka, dan Alon percaya bahwa dengan menyelamatkan mereka lebih awal, kemungkinan mereka mencapai kondisi kelam itu menjadi rendah. Awalnya, dia khawatir akan menemukan anak-anak dalam kondisi yang buruk, tetapi surat baru dari panti asuhan menunjukkan sebaliknya. Evan menyampaikan laporan yang menyatakan panti asuhan berjalan lancar dan anak-anak menjadi jauh lebih ceria. Karena itu, anak kita memutuskan untuk tidak mempekerjakan guru pengasuh anak profesional. Dia tidak pernah menyangka Yutia akan mengelola fasilitas itu dengan begitu baik dan bertanya-tanya apakah dia memiliki keterikatan masa lalu dengan tempat seperti itu. Dia menyimpulkan bahwa Yutia adalah anak yang baik. Dalam suratnya, dia meyakinkan Alon bahwa semua orang sehat dan tumbuh dengan baik, secara khusus memberitahunya untuk tidak khawatir lagi tentang Deus. Rasanya menyenangkan bagi anak kita mengetahui anak-anak itu tumbuh subur, terutama karena lingkungan pertumbuhan mereka sangat penting untuk mencegah munculnya para dosa.
Namun, Evan frustrasi karena protagonis kita belum benar-benar bertemu dengan anak-anak itu. Alon mencoba mengalihkan pembicaraan karena dia secara pribadi tidak ingin bertemu mereka. Meskipun mendekati mereka mungkin bermanfaat, ingatan tentang betapa tragis dan mengerikannya jalan hidup mereka di dalam game membuatnya merasa ingin muntah. Meskipun dia menyelamatkan mereka sebelum kebangkitan mereka, pahlawan kita tetap takut pada mereka. Berpaling, dia memberikan perkiraan kasar bahwa dia mungkin akan bertemu mereka dalam 5 tahun. Sekarang setelah kelima dosa terkumpul, Alon mulai fokus pada pelestarian dirinya sendiri. Di dunia fantasi ini, sihir sangat penting, dan untungnya, tubuhnya saat ini memiliki bakat untuk itu. Tiba-tiba, Evan menyebutkan sebuah organisasi bernama Blue Moon. Alon sama sekali tidak mengetahui nama itu, tetapi Evan menjelaskan bahwa itu adalah kelompok terkenal yang menghancurkan organisasi kriminal. Anak kita tidak terlalu memperhatikan, berasumsi bahwa karena tidak ada kelompok seperti itu di dalam game, kelompok itu mungkin akan segera menghilang. Evan menambahkan bahwa mereka juga menyingkirkan bangsawan korup, berharap tuannya pernah mendengar tentang mereka, tetapi Alon hanya mengabaikan komentar itu dan menyuruh ksatria itu tidur di kamar sebelahnya. Malam harinya di panti asuhan, Yutia menerima laporan tentang kegiatan Blue Moon. Seorang anak, seolong, melaporkan bahwa dia telah menyingkirkan semua orang di lokasi targetnya. Dia adalah dosa kebanggaan dan dengan percaya diri mengungkapkan bahwa identitasnya tetap rahasia karena pakaiannya dibuat khusus oleh anak lain bernama Ryan. Seolong menambahkan bahwa dia menawarkan untuk mengampuni targetnya jika mereka bisa menebak warna matanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Ryan, yang sebenarnya adalah dosa keserakahan, dengan dingin melaporkan bahwa dia juga telah membakar mayat-mayat itu. Anak lain, Radahan, melaporkan bahwa selatan juga sudah bersih. Sebagai dosa mikofobia, dia mengubah orang-orang dari organisasi Avalon dan fasilitas eksperimen ilegal menjadi sesuatu yang tidak bisa dikenali. Yutia puas dengan pekerjaan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka ada untuk Bulan Agung. Organisasi rahasia ini, Blue Moon, memuja Bulan Agung, tetapi Deus menunjukkan masalah yang akan datang. Itu membuat Yutia marah berpikir bisa ada masalah apapun ketika semuanya seharusnya di bawah kehendak orang itu. Deus menjelaskan bahwa kepala Avalon adalah putra dari keluarga Count tempat Alon tinggal. Selanjutnya, dia telah menemukan bahwa putra tertua keluarga itu mengincar orang itu. Mendengar ini, Yutia mengeluarkan energi yang luar biasa besar. Surat yang dipegangnya memerintahkannya untuk menyingkirkan ancaman itu, dan dia meremas kertas itu dengan marah, setuju dengan penilaian Deus. 2 tahun kemudian, ayah Alon meninggal. Meskipun penyebab resmi terdaftar sebagai serangan jantung, protagonis kita tahu pria itu menyalahgunakan narkoba sampai napas terakhirnya. Di dekatnya, orang-orang membahas serangan baru-baru ini oleh Blue Moon, dan tuan muda kita memperhatikan betapa khawatirnya semua orang mengenai kelompok itu. Pemakaman berakhir dalam keheningan tanpa ada yang benar-benar berduka atas sang Count. Kembali di kamarnya, Evan bertanya tentang langkah mereka selanjutnya karena putra tertua, Leo, akan menjadi kepala keluarga tahun depan. Namun, sang ksatria bingung melihat anak kita mengemasi barang-barangnya. Yang mengejutkan, Alon ingin mereka berdua segera pergi. Evan bertanya-tanya apakah mereka melarikan diri dari wilayah itu, tetapi Alon menjelaskan bahwa mereka menuju ke selatan ke Roadmill, sebuah desa kecil. Saat mereka berangkat, Leo mengamati mereka dari kediaman. Setelah menikmati 3 hari penuh di desa, mereka kembali ke kediaman, tetapi hanya karena anak kita datang untuk pemakaman kakak pertamanya. Dia sebenarnya tidak berencana untuk kembali, dan dia sangat bingung melihat Leo mati begitu cepat. Penyebab kematiannya adalah pedang yang menembus jantung, dan tidak ada petunjuk mengenai identitas si pembunuh. Ketika Alon mencoba bertanya kepada seorang pelayan untuk detailnya, pria itu bereaksi dengan ketakutan yang tajam dan meminta maaf hanya karena melakukan kontak mata. Perilaku ini membuat tuan muda kita bingung. Segera, Evan mencondongkan tubuh dan berbisik, bertanya pada Alon apakah dia adalah dalang rahasia yang melenyapkan organisasi Avalon dalam semalam. Pahlawan kita benar-benar terkejut. Pada hari Alon berangkat ke Roadmill dengan kereta, Evan bertanya-tanya mengapa dia memilih desa daripada kota. Sebelum menjawab, anak kita merenungkan bahwa desa ini adalah tujuan akhir dari rencananya. Dia telah menyelamatkan 5 dosa besar dari kehidupan mereka yang penuh perjuangan dan mencegah masa depan di mana seluruh dunia hancur. Roadmill, di sisi lain, tidak memiliki hubungan dengan cerita asli, ditambah lagi ada Villa Palladio di sana. Protagonis kita berencana untuk hidup mewah seperti seorang bangsawan. Namun, dia mengungkapkan kepada Evan bahwa ada alasan untuk segalanya. Evan tidak puas dengan jawabannya karena dia tahu Alon selalu mengabaikan hal-hal yang mengganggunya, tetapi pahlawan kita bersikeras untuk membiarkannya seperti itu. Leo mulai berpikir apakah akan membunuhnya atau tidak. Meskipun dia menganggap Alon tidak berguna, dia masih mempertimbangkan untuk membunuhnya dengan racun setelah kematian ayah mereka. Tetapi sekarang, setelah dia meninggalkan kediaman, Leo merasa tidak ada alasan untuk membunuhnya lagi.
Tetap saja Leo menganggap mereka sangat mengganggu, mungkin karena hal-hal seperti Avalon yang tidak berjalan baik akhir-akhir ini. Namun dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti kereta mereka. Anak buahnya, Almond, bertanya apakah dia ingin menyingkirkannya. Leo terkejut karena dia tidak pernah menyangka tangan kanannya akan menanyainya. Saat dia mengingatkannya untuk melakukan apa yang diperintahkan, Almond menusukkan pedangnya tepat ke dadanya. Leo sangat terkejut dikhianati oleh anak buahnya yang setia, tetapi Almond telah memutuskan untuk menyingkirkannya karena dia sudah puas bermain-main dengannya. Mengejutkan, Almond sebenarnya adalah Radan, seorang anggota organisasi Blue Moon. Anehnya, dia mengungkapkan bahwa mereka hanya percaya pada bulan merah. Bulan biru adalah pedangnya, oleh karena itu mereka bergerak saat dia menggunakannya. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti bulan agung. Dengan itu, dia melancarkan pukulan pada Leo. Roden menambahkan bahwa mereka dapat bergerak bebas sesuka hati. Itulah alasan mengapa dia menunggu Leo mengucapkan kata-kata itu. Butuh 2 tahun bagi Leo untuk mengucapkan kata-kata itu. Saat Leo mengancamnya dengan anak buahnya, Radahan hanya mengungkapkan bahwa mereka akan melenyapkan Avalon selamanya. Dia meninggalkan kediaman sambil berpikir bagaimana Leo telah bertindak, bahkan ketika bulan agung mereka telah memberinya kesempatan. Di sisi lain, Elon senang menghabiskan hari-harinya yang damai di Roadmill, bangun, makan kapanpun dia mau. Dia sekarang menikmati kehidupan bangsawan sejati, tetapi semua hari-harinya yang damai berakhir ketika mereka menerima pesan telegram. Pemuda kita membeku ketika mengetahui kematian Leo. Begitulah cara dia kembali ke kediaman setelah 3 hari. Semua pelayan bereaksi aneh di sekitarnya. Anehnya, alasannya adalah mereka menganggapnya sebagai dalang yang telah menghancurkan Avalon. Sekarang Elon telah jatuh ke dalam beberapa situasi gila yang tidak terduga. Air mata keluar dari matanya saat dia ingin tahu bagaimana dia menjadi dalangnya. Evan menunjukkan bahwa protagonis kita adalah satu-satunya yang bisa mendapatkan keuntungan paling besar dari ini. Setelah pembunuhan Leo, Elon kini telah menjadi pewaris yang sempurna dengan alibi yang sempurna. Sekarang Avalon juga sudah tiada, tidak ada lagi yang bisa menyusahkannya. Karena alasan-alasan ini, dia telah menjadi dalang dengan seorang pembunuh tingkat master pedang yang bekerja di bawahnya. Pahlawan kita bingung seperti biasa tentang bagaimana mungkin seseorang bisa menjatuhkan organisasi dunia bawah sebesar itu secara instan. Saat itu juga, dia teringat tentang organisasi yang memburu organisasi lain. Dia sebenarnya sedang membicarakan tentang Blue Moon. Namun, Evan mengungkapkan bahwa Serikat Informasi berpikir itu bukan Blue Moon karena mereka telah memperhatikan bahwa Blue Moon tidak meninggalkan mayat dan selalu meninggalkan bekas. Tapi masalahnya, anggota Avalon dibunuh dengan pedang. Tuan muda kita mulai menggigil karena sekarang dia tahu mengapa dia menjadi dalang dengan master pedang itu. Pemuda kita berpikir bahwa Blue Moon tidak muncul di dalam game, jadi kelompok sebesar itu tidak mungkin pelakunya. Tapi pertanyaannya tetap, siapa pelakunya? Kembali ke panti asuhan, Rin melapor pada Yutia bahwa tidak ada jejak yang tertinggal. Solon melaporkan hal yang sama. Saat itu Deus dan Radan masuk dan memberitahu mereka bahwa sisa pasukan Avalon berjumlah 446 orang. Sesuai perintah tuan mereka, mereka telah membelah semua orang menjadi 2. Yutia cukup senang dengan kemajuan mereka. Jadi hanya dalam 5 hari, Avalon, organisasi besar di kerajaan Istria, sepenuhnya musnah. Rodin melaporkan bahwa pembersihan belum selesai. Dia menemukan bahwa lebih banyak bangsawan yang terhubung dengan Avalon, termasuk Keadipaten Altea. Dengan itu, semua orang bersiap untuk mengurus sisanya secara diam-diam. Yutia bertanya tentang masalah Serikat Informasi. Rain melaporkan bahwa mereka menganggap masalah ini tidak terkait dengan Blue Moon. Deus menambahkan bahwa setiap serikat lain memiliki pendapat yang sama, dan menganggap ini kesalahan sang master pedang. Kemudian Yutia memerintahkan untuk mempertahankan pengawasan, ditambah lagi dia tidak ingin mengganggu orang itu dengan masalah ini. Tapi Deus menunjukkan bahwa kali ini, kerabat sedara orang itu mencoba menyakitinya. Memotong perkataannya, Yutia menjelaskan bahwa ini bukanlah perintah. Sebagai pedang orang itu, mereka tidak bisa berpikir sendiri. Menurutnya, Blue Moon hanya bisa bergerak atas perintah, tetapi dia mengingatkan mereka dengan tegas bahwa orang ini tahu segalanya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mereka mengecewakan orang itu. Di sisi lain, Deus tidak mengerti mengapa orang seperti Yutia merasa gugup hanya karena ketahuan. Semua orang mengakuinya. Semua yang mereka lakukan adalah untuk bulan agung orang itu. Di kediaman, Alan cukup sibuk setelah pemakaman. Yang dia inginkan hanyalah menjalani kehidupan santai dengan menggunakan uangnya. Karena kematian Leo, dia telah menuai banyak kebencian.
Meskipun kematian Leo seharusnya terjadi 6 tahun kemudian, setelah kematian saudara-saudaranya, semua pekerjaan keluarga menumpuk padanya sebagai pewaris. Segera, sekelompok karyawan masuk ke kantornya sambil memegang buku dan naskah. Protagonis kita menjadi frustrasi saat dia bertanya-tanya mengapa mereka bekerja begitu keras. Dia berpikir bahwa mereka semua malas dan mengambil jalan pintas ketika sang Count ada di sini. Setelah para pengikut meletakkan materi mereka di mejanya, mereka mulai takut saat melihat ekspresi dinginnya. Mereka bertanya-tanya apakah dia marah. Oleh karena itu, agar tidak kehilangan nyawa, mereka memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi. Alan mengerti bahwa mereka takut padanya karena rumor tersebut. Dia berharap mereka mengurus urusan mereka sendiri. Kemudian, pahlawan kita sibuk dalam latihan tempurnya, tetapi Evan sangat bingung karena dia bertanya-tanya bagaimana dia telah mencapai tahun kedua hanya dalam 2 tahun belajar mandiri. Dia pusing memikirkan 4 tahun pelatihan untuk mencapai tahun kedua, karena sihir tidak dapat digunakan sama sekali kecuali seseorang dilahirkan dengan bakat itu. Pemuda kita mengabaikannya saat dia membuat komentar sederhana tentang menjadi agak berbakat. Meskipun di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia telah berlatih sangat keras untuk membela diri karena dia sangat cemas. Teknik yang sedang dia pelajari sekarang membutuhkan kontrol mana yang tepat. Dia tidak ingin melakukannya setengah-setengah. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan menggunakan sihir di dunia fantasi. Awalnya, dia bersemangat. Dia pikir tidak akan ada bahaya setelah rencananya selesai. Tapi saat bertahan hidup menjadi perhatian nyata baginya, dia sadar bahwa lubang mananya cukup kecil. Akibatnya, sepertinya tidak ada yang berhasil baginya. Lubang mana yang dimiliki sejak lahir seperti tipe tubuh atlet sudah tetap sejak lahir. Sebaliknya, lubang mana tuan muda kita sangat kecil. Sekarang duduk di samping ksatria pribadinya, dia memikirkan cara ketika segalanya gagal. Sementara itu, Evan memberitahunya tentang undangan pesta dansa untuknya. Pemuda kita menjadi sedikit bingung tentang undangan mendadak ke pesta dansa. Kemudian, mereka berdua, dengan pakaian lengkap, tiba di pesta dansa. Alan sudah merasa lelah. Ini sebenarnya adalah pesta dansa rutin untuk membangun jaringan di antara para bangsawan di wilayah selatan kerajaan Asteria. Karena protagonis kita akan segera menjadi seorang Count, dia bertekad untuk membangun beberapa koneksi. Dia percaya bahwa membangun jaringan dengan bangsawan penting untuk masa depannya yang damai. Namun yang mengejutkan, setiap bangsawan mulai lari darinya begitu dia mendekati mereka. Evan nyaris tidak bisa menahan tawanya, tetapi tetap ingin dia tidak kesal. Tapi Elon sudah menduga hal ini. Lalu dia memberi isyarat kepada Evan untuk menunggunya sampai dia kembali. Sambil berjalan pergi, dia berpikir bahwa dia sudah menduga akan diabaikan karena kurangnya martabat. Lalu dia menyadari bahwa tidak seperti zaman kakek buyutnya yang termasyhur, Palatio saat ini adalah kambing hitam dari timur. Namun, pahlawan kita tidak datang ke pesta tanpa rencana apapun. Dia telah merencanakan untuk menggunakan keterampilan sosialnya yang telah dia latih secara diam-diam untuk membalikan situasi demi keuntungannya. Dia mengambil segelas anggur dan menunjukkan betapa unik rasanya. Seorang wanita di dekatnya menatapnya. Anak kita memuji anggurnya lebih lagi. Meskipun dia yakin sedang tersenyum lembut, kenyataannya, dia membuat senyuman yang menyeramkan. Wanita di dekatnya lari ke ayahnya untuk segera menyiapkan anggur, tapi Alon tidak ingin dia melakukan itu. Sementara itu, semua orang di sekitarnya membicarakan bagaimana dia mengancamnya untuk mengambil paksa anggur spesial edisi terbatas. Evan lagi-lagi berjuang menahan tawanya. Kemudian, Evan menghitung berapa banyak barang yang telah dia terima. Itu termasuk 1 kuda bagus dari Paldian, teh jeruk Venian, logam buatan Vilanda, dan anggur spesial Valentino. Tapi Alon hanya merasa sedih. Dia baru mengetahui bahwa keluarga Palladio lebih terkenal dari yang dia kira. Ditambah lagi, karena semua orang percaya dia telah membunuh saudara-saudaranya sendiri. Mereka menghindarinya sebisa mungkin. Karena frustrasi dengan semua pikiran ini, dia mulai mencari udara segar. Tanpa diduga, seorang wanita berambut merah tampaknya tertarik pada anak kita. Protagonis kita sekarang berdiri di balkon sambil tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, seseorang berbicara dari belakang karena ingin berbicara dengannya sebentar. Dia bertanya-tanya siapa orang ini. Tiba-tiba, seorang gadis bernama Loria, putri dari keluarga Duke Altea, maju ke depan. Sepertinya anak kita tahu tentang keluarga ini. Dia teringat bahwa keluarga Altea adalah salah satu dari 3 penjahat besar psikedelia, kambing hitam dari utara. Ditambah lagi, dia tahu bahwa siapapun yang berbicara dengannya pastilah bukan orang biasa. Tapi masalahnya, dia sama sekali tidak mengingat Loria karena dia tidak pernah melihatnya di dalam game. Tanpa membuang waktu lagi, Loria menuntutnya untuk mendukungnya karena dia mengklaim akan segera dibunuh. Loria menjelaskan bahwa dia telah menerima kasih sayang ayahnya dan sampai sekarang dilindungi sebagai putri dari selirnya. Tapi sekarang, karena ayahnya, Duke Altea, jatuh sakit, saudara-saudara perempuannya berencana untuk membunuhnya. Sekarang protagonis kita mengerti gambaran keseluruhannya. Masalahnya, dia sudah mati saat game dimulai.
Meskipun dia memohon padanya untuk mendukungnya, dia menolak dengan tegas. Dia bahkan menawarinya separuh dari keluarga Althea jika dia membantunya. Tetap saja, Alon tampaknya tidak tertarik untuk membantunya. Jauh di lubuk hatinya, dia mengakui bahwa Loria berada dalam situasi yang menyakitkan, tetapi dia juga tidak ingin melibatkan diri dalam masalah orang lain karena sudah sulit untuk menjaga dirinya tetap hidup. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan seperti yang dikatakan rumor, jadi dia tidak bisa membantunya. Tapi pahlawan kita menyerah saat melihat wajahnya yang putus asa. Oleh karena itu, untuk menghiburnya, dia mengatakan bahwa Loria akan mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan. Dia kembali ke ruang dansa. Tanpa diduga, Deus dan Rain mengamati semuanya dari bayang-bayang. Mereka mengetahui bahwa Althea telah mendekati bulan agung. Deus berpikir untuk memberitahu bulan merah bahwa sesuatu akan terjadi pada orang itu. Namun Rain percaya itu tidak perlu. Menurut informasi yang telah mereka kumpulkan, Loria adalah satu-satunya dari keluarganya yang tidak terhubung dengan Avalon, artinya dia bukan target radahan. Deus menganggap ini kabar baik karena semua Althea lainnya akan diurus cepat atau lambat. Rain kemudian mengingatkannya bahwa tugas mereka adalah fokus untuk memutus aliran informasi karena mereka tidak ingin orang itu tahu tentang insiden Avalon. Kembali ke pesta, Alon merasa seperti ada semacam penghalang di sekelilingnya karena orang-orang tidak berinteraksi dengannya. Saat itu juga, seorang wanita berambut merah menyapanya. Anak kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk akhirnya bisa akrab dengan para bangsawan. Oleh karena itu, dia balas menyapanya, tetapi melihat betapa mencurigakannya wanita itu membuatnya frustrasi. Kemudian dia menyadari bahwa dia pernah melihatnya di dalam game. Melihat tingkah lakunya membuatnya percaya bahwa siapapun yang berbicara dengannya lebih dulu tidak mungkin seorang bangsawan biasa. Meski begitu, dia menyapa Nona Zenonia dengan hormat. Dia sedikit terkejut karena tidak menyangka Alon mengenalnya. Protagonis kita mengangguk karena dia sangat terkenal. 3 keluarga penjahat besar kerajaan Asteria, termasuk keluarga Althea di utara, keluarga Palladio di timur, dan kaum bejat Zenonia di barat. Ternyata wanita ini, Kalia, adalah putri tertua Count Zenonia. Keluarga Zenonia adalah sindikat gaya korporat yang lebih halus, sambil mencatat bahwa dia membutuhkan beberapa koneksi bangsawan untuk bertahan hidup. Tapi karena keluarga itu sudah hancur berantakan, pahlawan kita memuji kecantikannya dengan anggun. Setelah berterima kasih padanya, dia ingin berbicara lebih banyak dengannya. Meskipun anak kita ingin berbicara, ada terlalu banyak mata yang mengawasi mereka saat ini. Juga, jauh di lubuk hatinya, dia hanya ingin pergi. Di sisi lain, mengamati betapa dinginnya dia, Kalia mencatat bahwa dia persis seperti yang dikatakan rumor. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal sambil berharap mereka bisa bertemu lagi. Tapi protagonis kita bingung melihatnya pergi begitu tiba-tiba. Sementara itu, Rain melaporkan bahwa informasi tentang Avalon disembunyikan dengan sempurna. Namun Deus berpikir bahwa sekarang ada kekhawatiran baru. Dia menunjuk ke arah seorang pria yang sedang mengawasi pahlawan kita dari luar. Rain memutuskan untuk mengamati saja karena mereka tidak punya perintah langsung, tetapi mereka akan melenyapkannya jika diperlukan. Di hari lain, Evan bingung melihat ngarai yang memancarkan aura gelap bersama dengan Alon. Evan bingung melihat betapa gelapnya terlihat dari dalam, bahkan di siang hari bolong. Di sisi lain, anak kita merasa berhasil karena akhirnya menemukannya. Saat mereka masuk ke dalam, Evan berharap ini bukan yang palsu juga, tetapi tuan mudanya meyakinkannya, mengatakan kali ini yang asli. Protagonis kita dalam hati berpikir bahwa itu mudah ditemukan di dalam game. Sebenarnya, alasan dia datang jauh-jauh ke sini adalah karena labirin di selatan. Labirin bisikan mengharuskan seseorang untuk memecahkan teka-teki di 8 ruangan untuk mendapatkan artefak berharga sebagai hadiah. Bahkan sekarang, anak kita mengingat seluruh panduannya. Mereka sampai di depan sebuah pintu besar yang pada dasarnya adalah pintu masuk labirin. Meskipun pahlawan kita mengunjungi tempat ini berkali-kali di dalam game, sekarang dia merasa jauh berbeda. Evan berkomentar bahwa tampilannya terlihat seperti seseorang telah membangun ini dengan tangan. Namun, dia lebih penasaran untuk tahu bagaimana anak kita tahu tentang ini. Tanpa diduga, Alon mengungkapkan bahwa dia dulu sering datang ke sini. Evan menjadi bingung. Kemudian protagonis kita tersenyum licik saat dia mengatakan dia hanya bercanda. Di dalam, mereka melihat sejumlah makhluk seperti naga terbang yang dihancurkan oleh 2 tangan raksasa. Masalahnya, mereka juga akan dihancurkan jika tidak menjawab teka-teki dengan benar. Tapi Alon bertindak cukup tenang, yang membuat Evan tercengang. Meskipun mereka telah bersama selama 4 tahun, Evan masih belum bisa memahaminya. Terlebih lagi, semua misi yang telah mereka lakukan sampai sekarang sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Dia tidak tahu bagaimana tuannya bisa tahu segalanya tentang tempat ini, padahal dia tidak pernah meninggalkan rumahnya. Sementara itu, anak kita telah menjawab teka-teki dengan benar, tetapi pintunya tidak akan terbuka sampai satu hal dilakukan. Saat pintu mulai terbuka, Evan berpikir bahwa bahkan setelah semuanya, mengikuti tuan mudanya selalu membawa sesuatu yang baik pada akhirnya.
Dia sangat penasaran untuk mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh pahlawan kita sekarang. Di sisi lain, Alon merasa tidak enak setelah mencoba melihat pintu besar itu karena lehernya hampir terkilir. Saat pintu terbuka, mereka berdua sekarang berdiri di depan sebuah harta karun, tetapi protagonis kita hanya memerintahkan untuk mengambil cincin hitam dan kemudian kembali ke rumah. Evan percaya itu akan sama sekali tidak berguna, tetapi tuan mudanya menyatakan bahwa membawa barang lain hanya akan membawa masalah bagi mereka. Mengenakan cincin hitam, Alon sekarang telah memperoleh constraint. Begitu mereka berbalik untuk pergi, mereka menemukan bahwa tumpukan batu di ngarai itu sebenarnya adalah golem. Bahkan dalam situasi ini, Evan hanya berpikir untuk mencari cara agar setidaknya membuat Alon keluar dari sini. Tapi yang mengejutkan, anak kita melangkah maju untuk melenyapkan golem-golem itu. Evan tetap mengingatkannya bahwa prioritas pertama mereka adalah melarikan diri. Dia mencoba menghentikan protagonis kita dengan berteriak bahwa sihir tingkat 2 tidak akan cukup di sini. Tapi pahlawan kita punya rencana. Dia menggunakan constraint commands dengan bantuan cincin hitam barunya. Semacam gelombang kuat muncul dari cincin itu ke arah para golem. Seseorang mengucapkan mantra untuk menggunakan cincin hitam. Alon teringat bahwa bagian ini di dalam game memiliki jendela pilihan, jadi dia tahu bahwa suara itu sebenarnya adalah hadiah penyelesaian labirin, yaitu batasan. Ini adalah artefak tipe penyerapan yang memberikan batasan pada pengguna sebagai ganti kekuatan. Anak kita gemetar saat mendengarkan suara labirin itu. Pertama, dikatakan bahwa dalam semua perapalan mantra, segel tangan Babiloya mutlak diperlukan. Labirin itu kemudian bertanya apa yang ingin dia dapatkan. Alon menjawab bahwa dia membutuhkan kekuatan untuk memutarbalikkan hukum dunia sedikit lagi. Labirin itu kemudian mengabulkan keinginannya. Kemudian untuk keinginan kedua, ia kembali mengucapkan mantra. Dalam semua perapalan mantra, hanya kata-kata suci Babiloya yang boleh digunakan. Labirin itu kemudian ingin tahu apa yang dia inginkan dengan ini. Tuan muda kita menginginkan hal yang sama seperti sebelumnya. Tapi anehnya, kali ini, labirin itu tetap diam. Protagonis kita bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah kali ini, karena dia bahkan membuat ikon skill untuk berjaga-jaga. Dia tahu bahwa memilih segel dan kata-kata untuk batasan akan memberikan kekuatan serangan sihir tertinggi. Pahlawan kita telah menguasai semua gerakan tangan dan frasa melalui latihan, yang berarti ini seharusnya berhasil. Tiba-tiba, labirin itu menerima keinginan keduanya. Ia mengumumkan bahwa mereka yang mengingat segel dan misteri Dewa Agung yang terlupakan telah menerima rasa terima kasih mereka, jadi mereka akan meneruskan kehendaknya. Tapi Alon tidak tahu apa yang mereka maksud dengan meneruskan kehendaknya. Saat benda hitam itu diserap, batasan itu berhasil bekerja. Labirin itu telah memutuskan untuk mengawasinya karena dia adalah pewaris kehendak itu. Saat itu, Evan berteriak pada anak kita bahwa sihir tahun keduanya tidak akan berhasil di sini. Ternyata waktu telah berhenti, dan protagonis kita kembali ke saat pertama ketika para golem mulai menyerang mereka. Saat ini, dia sudah siap untuk menguji batasan itu dan harga yang dituntutnya. Alon mengaktifkan kekuatan petirnya yang baru bangkit. Dengan memanfaatkan hukum refraksi, pantulan, cahaya biru, dan difraksi linear di samping penggunaan tanda-tanda, dia mengirimkan pukulan kuat ke arah para golem. Evan terkejut melihat semua konstruksi dihancurkan oleh tuan muda kita. Setelah sesaat, para golem benar-benar musnah. Dengan ancaman yang telah dinetralkan, Alon dan Evan mulai menuju keluar. Evan bertanya-tanya apakah protagonis kita menyembunyikan kekuatan sejatinya sampai sekarang, tetapi Alon hanya menggelengkan kepalanya, yang membuat tentara bayaran itu semakin bingung. Evan belum pernah melihat hal seperti itu selama 15 tahun pengabdiannya, jadi dia bertanya apakah itu benar-benar sihir tahun kedua. Anak kita mengangguk dengan tegas, meskipun jauh di lubuk hatinya, dia juga sama bingungnya. Pahlawan kita teringat bahwa mantra itu tidak sekuat itu di dalam game. Dalam sistem pertarungan berbasis giliran psychedelia, sebuah mantra dapat ditingkatkan menggunakan sigil atau mantra pergiliran. Tapi kali ini dia memicu mantra petir berantai yang diperkuat lebih dari 5 kali menggunakan 4 mantra dan sigil. Bilah petir yang ditumpuk diperkuat bersama untuk membentuk konfigurasi yang cocok untuk sihir petir skala besar. Sebagai ganti batasan yang mengharuskan pahlawan kita untuk menggunakan sigil dan menambahkan mantra untuk setiap sihir, Alon telah mendapatkan sesuatu yang lain. Dia ingat diberi kekuatan karena mewarisi kehendaknya, yang memungkinkannya untuk memperkuat sihirnya 10 kali lipat. Namun, Alon tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Akhirnya, perahu itu keluar dari ngarai. Evan sangat kelelahan dan bertanya-tanya siapa yang bisa menciptakan tempat yang begitu gelap, tetapi anak kita tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia ingat bahwa labirin berbisik memiliki nama lain. Salah satu yang tersebar di seluruh komunitas game. Area itu dikenal sebagai labirin Peleon.
Akibatnya, Alon memberitahu Evan bahwa tempat ini dibangun oleh seseorang bernama Peleon, tetapi Evan terlalu lelah untuk memahaminya sepenuhnya. Memutuskan untuk kembali ke timur, Alon merenungkan perjalanan mereka, mencatat bahwa mereka telah pergi selama 3 minggu untuk misi ini. Selain itu, protagonis kita memiliki tugas yang harus diselesaikan begitu mereka kembali. Evan terkejut mendapatinya lebih rajin dari yang diharapkan, dan dengan itu, mereka mulai kembali ke rumah. Pahlawan kita merenungkan bahwa meskipun memilih sigil yang cocok dengan elemen mantra meningkatkan efeknya dan memilih mantra yang tepat memperkuat propertinya, hasilnya di sini berbeda dari game. Dalam versi digital, visualnya tetap sama sementara hanya statistik serangan yang meningkat. Sebaliknya, setiap sigil di sini secara kasat mata memengaruhi mantranya, dan setiap mantra memiliki transformasinya sendiri. Meskipun ini hanyalah teknik sihir, Alon bertanya-tanya apakah kontrol mananya cukup luar biasa untuk merasakan perubahan tersebut. Dia memutuskan untuk menguji teori ini begitu mananya pulih, merasa sangat puas dengan hasilnya pada akhirnya. Evan dan Alon mencapai kuda mereka untuk memulai perjalanan pulang, tanpa menyadari mereka sedang diamati dari belakang oleh Ryan. Dia kembali ke pintu masuk ngarai dan mengucapkan mantra saat tanda-tanda menerangi dinding. Segera, muncul kata-kata yang menyatakan bahwa demi seorang teman yang akan ditinggal sendirian, sang ahli pedang Peleon tetap bertahan. Ryan ingat bahwa pria ini melawan invasi para makhluk hitam dan mengalahkan ala Kolika, pemakan jantung rakyatnya. Ini adalah kaisar yang bersinar, Peleon yang agung. Ryan mengetahui sejarah ini karena dia lahir di bawah misi besar di dalam perpustakaan kuno. Masalahnya, dia tidak sengaja mendengar Alon ketika dia menyebutkan tempat itu dibangun oleh Peleon. Ryan memperhatikan betapa berbedanya anak laki-laki itu dari versi dirinya yang tercatat dalam sejarah, menandakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Selain itu, Sang Bulan Agung sendiri pernah menyebut Peleon sebagai teman yang layak dihormati, namun mantra yang dibisikkan pahlawan kita bahkan tidak ada dalam catatan perpustakaan kuno. Dia sama sekali tidak bisa memahami identitasnya. Dengan itu, dia melangkah keluar dari ngarai, senang mengetahui bahwa semua yang dikatakan Sang Bulan Merah adalah benar. Dia merasa sedikit malu karena hanya mengikuti perintah saat Deus tiba. Tanpa diduga, Deus tidak berhasil mendapatkan informasi yang diperlukan karena orang yang dia kejar telah dieliminasi. Ryan memutuskan untuk melaporkan ini untuk penanganan yang tepat. Malamnya di kediaman Zenonia, Kalia menyadari bahwa rumor tentang Alon memang benar. Tatapannya dingin dan tanpa perasaan, dan dia ingat Alon memanggilnya terkenal. Dia setuju dengan penilaian itu karena Count Zenonia memang kuat dan terkenal, namun dia merasa aneh bahwa orang-orang menganggapnya terkenal karena dia jarang bersosialisasi. Dia menoleh ke ayahnya untuk meminta pendapatnya, meskipun ayahnya tetap diam. Mengejutkan, dengan jentikan jarinya, dia mengendalikan tubuh ayahnya dan menyuruhnya bekerja. Dia dengan gembira menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mencurigainya sebagai orang yang menjalankan rumah sementara sang Count sendiri hanyalah orang bodoh. Dia teringat bagaimana Alon melihat mata-matanya dari bayang-bayang tepat saat seseorang memintanya untuk segera datang ke kamarnya. Di dalam, dia menemukan mayat mata-matanya. Menurut informannya, gadis itu tidak mengungkapkan rahasia apapun karena segelnya tidak aktif. Namun Kalia tersenyum karena dia tidak pernah menyangka dirinya akan terekspos seperti itu. Dia menunjukkan bahwa dia lengah saat mereka bertemu. Di sisi lain, pahlawan kita sama sekali tidak menyadari seluruh situasi ini. Di wilayah Kadipaten Altea, Loria duduk tanpa harapan saat menyadari bahwa Alon, bangsawan dunia bawah, memiliki mata sedingin mata ayahnya. Dia menganggapnya sebagai seseorang yang tidak boleh dijadikan musuh, namun anak kita adalah harapan terakhirnya. Dia tahu Alon tidak bisa menyetujui kesepakatan yang melibatkan kerugian sebesar itu, tetapi masalahnya adalah dia tidak punya apa-apa lagi karena keempat saudaranya. Sampai sekarang, dia bertahan hidup semata-mata karena belas kasihan dan kasih sayang ayahnya. Begitu dia masuk ke dalam mansion keluarga, para pelayan memberitahunya bahwa saudara perempuannya, Nona Villain, dan saudara laki-lakinya, Tuan King, telah bunuh diri. Loria terkejut dengan berita tak terduga ini. Dia tidak bisa mengerti bagaimana orang yang dengan mudah menikam keluarga mereka sendiri bisa bunuh diri. Ketika dia bertanya tentang saudara-saudaranya yang lain, Tamalian dan Marian, para pelayan segera menemukan bahwa keduanya telah mengakhiri hidup satu sama lain di dalam sebuah ruangan. Kekacauan menyebar ke seluruh perkebunan karena tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Radahan diam-diam mundur dari perkebunan karena dialah yang berada di balik pembantaian itu. Saat para pelayan berlarian panik, Loria teringat protagonis kita mengatakan bahwa keberuntungan akan datang padanya. Dia sekarang menganggapnya sebagai seseorang yang menyembunyikan identitas aslinya, menunggu kesempatan yang tepat untuk merebut kekuasaan sebagai bayangan sejati di balik keluarga Count.
Tubuhnya gemetar saat menyadari arti sebenarnya di balik kata-katanya. Tepat setelah kejadian ini, Loria menjadi pewaris Kadipaten Altea. Dia gemetar menyesal telah membuat kesepakatan dengan pahlawan kita, seorang pria yang sekarang dia pandang sebagai iblis, tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mengkhianatinya sekarang. Setelah melihat akhir dari mereka yang melawannya, dia memutuskan untuk terus maju tanpa melihat ke belakang. 2 bulan kemudian, Alon menerima kiriman dari Duke Altea. Tanpa diduga, sang Duke telah mengiriminya anggur Cernax, hadiah yang sangat mahal, di mana setiap botolnya berharga beberapa ribu koin emas. Pahlawan kita menemukan sebuah catatan di dalamnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya dari Loria, bukan dari sang Duke sendiri. Dia bertanya-tanya mengapa Loria mengirimkan ini padanya, meskipun dia juga merasa sedikit bersalah karena tidak membantunya pada pertemuan terakhir mereka. Menurut utusan dari Altea, hadiah itu disiapkan secara pribadi dan diperintahkan untuk diantar langsung. Alon terkejut saat menyadari bahwa Loria telah resmi menjadi Duchess of Altea. Di kantornya, Loria meregangkan tubuh setelah bekerja tanpa henti selama 2 bulan penuh. Setelah kematian ayahnya karena sakit, dia naik takhta selama upacara suksesi. Meskipun kematian saudara-saudaranya mendadak, dia berhasil menghindari semua kecurigaan. Semua ini terjadi setelah partisipasinya di pesta dansa, yang saat itu organisasi rahasianya telah dimusnahkan oleh saudara-saudaranya. Setelah kehilangan segalanya, dia merasa ngeri, tapi sekarang dia percaya bahwa Eilon, yang awalnya menolak tawarannya, mengendalikan segalanya dari balik layar. Dia merasa stres bertanya-tanya sejauh mana pria itu telah merencanakan. Untuk menghindari membebaninya, dia bahkan tidak memberitahukan kematian ayahnya. Dia berasumsi rencananya membutuhkan kerja sama Altea, itulah sebabnya dia membantunya. Setelah menjadi Duchess, dia menyatukan semua organisasi di bawah Altea, namun dia masih merasa tidak bisa menandingi kekuatan yang disembunyikan protagonis kita. Dia curiga pahlawan kita membutuhkan sesuatu yang lain darinya, dan bertanya-tanya apa yang bisa dia tawarkan yang belum dimiliki oleh taipan dunia bawah seperti Palladio. Dia menyimpulkan itu pastilah nama besar keluarga Altea. Akibatnya, dia memutuskan untuk fokus pada tugasnya, berharap dermawan mulianya akan senang dengan hadiahnya saat dia menghubunginya nanti. Kembali ke kantor Alon, perwakilan Altea pamit pergi. Pria itu terkejut, tidak bisa memproses kenaikan kekuasaannya yang tiba-tiba. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi. 5 tahun telah berlalu sejak dia mulai tinggal di dunia game fantasi. Evan mendekatinya, memanggilnya Tuan Muda sebelum mengoreksi dirinya sendiri menjadi Count. Meskipun Elan belum resmi menjadi Count, dia telah diizinkan menggunakan gelar itu sejak tahun baru. Dalam hati, dia merasa murung karena menjadi seorang Count tidak pernah menjadi bagian dari rencananya, tetapi dia memutuskan setelah terbiasa, dia bisa mulai menikmati keuntungan menjadi bangsawan. Saat itu juga dia menerima surat dari Yutia. Meskipun waktu telah berlalu, mereka masih belum memiliki informasi mengenai pembunuh yang membunuh Leo. Evan bertanya-tanya apakah tujuannya adalah untuk balas dendam, tetapi setelah mempertimbangkan bagaimana kehadirannya telah menyebabkan perbedaan kecil dalam alur waktu game, pahlawan kita mengungkapkan dia hanya ingin bersiap untuk yang terburuk. Evan menggodanya karena akhirnya bertingkah seperti seorang Count, dan Alon mulai membaca surat itu. Yutia memberitahunya bahwa semuanya berjalan lancar dan semua orang sepenuhnya asyik dengan hobi mereka. Laporan itu mencatat bahwa Deus telah menjadi profesional dalam pertunjukan boneka. Seolang senang bermain game dengan teman-teman. Ryan tenggelam dalam penelitiannya, dan Radan mulai berkebun. Bagi Alon, surat-surat bulanan dari panti asuhan ini telah menjadi rutinitas yang hangat dan akrab. Dia senang melihat mereka tumbuh sambil mensponsori mereka meskipun dia belum pernah melihat wajah mereka. Ketika dia bertanya tentang usia mereka, Evan menjawab bahwa mereka telah mencapai usia untuk melangkah ke masyarakat sebagai orang dewasa. Pria itu merasa sedikit kecewa karena mereka tumbuh begitu cepat, tetapi dia menerima kenyataan dan memutuskan untuk melepaskan mereka. Evan bingung karena dia mengira anak-anak itu diselamatkan untuk tujuan tertentu, tetapi protagonis kita ingin mereka memilih masa depan mereka sendiri. Dia percaya bahwa karena dia memastikan mereka tidak akan bangkit sebagai dosa, mereka akan baik-baik saja sendirian. Dalam game, setiap pertarungan bos menampilkan narasi yang mengungkapkan ciri khas mereka. Yutia memiliki bakat dalam keyakinan, Deus dalam pedang, Rain dalam penelitian, Seolang dalam pertempuran, dan Redan dalam kepemimpinan. Dia percaya bahwa jika dia menempatkan mereka di posisi yang tepat, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Saat dia bersiap untuk menulis surat kepada mereka, dia memutuskan untuk memberi masing-masing hadiah. Pahlawan kita membutuhkan waktu seharian untuk menyelesaikan surat-surat itu, yang kemudian dibawa Evan untuk diantarkan. Elon berharap kelima anak itu akan menerima pesan-pesan ini dan melangkah ke dunia luar. Kemudian, di panti asuhan, masing-masing dari kelima dosa menerima surat pribadi. Beberapa bereaksi dengan gembira, sementara yang lain menjadi sangat serius.
Kelima anak itu telah tumbuh dewasa, dan masing-masing dari mereka menerima surat mereka sendiri. Alih-alih menganggap ini sebagai korespondensi biasa, mereka memperlakukannya sebagai arahan formal. Sebelum membaca instruksi baru, Yutia memutuskan untuk meninjau surat-surat yang lebih lama terlebih dahulu. Seolong menjadi sangat bersemangat untuk membaca pesan-pesan yang sebelumnya hanya dilihat oleh Yutia, dan tak lama kemudian, semua orang meneliti dokumen-dokumen lama itu. Bagi yang lain, surat-surat itu tidak terlihat seperti lembar arahan. Surat-surat itu terbaca seperti percakapan santai biasa. Menanggapi pengamatan ini, Yutia menjelaskan bahwa pria itu memerintahkan agar surat-surat itu disamarkan sebagai percakapan normal sejak awal. Dia menunjukkan bahwa dalam surat pertama yang dia tulis untuknya, dia menanyakan kabarnya dan menyebutkan kakak keduanya yang menjadikannya kursi. Yutia menafsirkan ini sebagai dia menunjuk target untuk dieliminasi, mencatat bahwa dia memerintahkannya untuk melapor kembali sesudahnya. Dia bahkan mengungkapkan bahwa surat di mana pahlawan kita menginstruksikannya untuk mengurus panti asuhan sebenarnya adalah perintah tersandi untuk membentuk organisasi Blue Moon. Beginilah cara dia dengan cermat mengikuti setiap kata dari protagonis kita sejak awal. Dios mencatat bahwa metode seperti itu pastilah untuk mencegah kebocoran informasi, dan Yutia setuju, menyatakan bahwa beginilah cara mereka seharusnya menafsirkan arahan dengan benar. Namun, Deus menunjukkan bahwa akan jauh lebih mudah untuk mengunjungi Alon secara langsung atau menggunakan komunikator sihir. Ratan setuju mencatat risiko kebocoran yang melekat melalui surat fisik, tetapi Yutia dengan dingin mengingatkan mereka bahwa peran mereka hanyalah mengikuti perintah. Saat itu juga, Si Ohlang menyarankan agar mereka akhirnya membaca arahan baru. Surat-surat itu menugaskan mereka ke pos baru mereka. Deus diperintahkan ke Caliban, negeri para ksatria. Si Ohlang diinstruksikan untuk menuju ke koloni. Radan ditugaskan ke kota kesenangan, Raksus, dan Rain dikirim ke kota Labirin, Lartania. Eutia, sebaliknya, diinstruksikan untuk pergi ke kerajaan suci Rasoria. Deus tidak begitu mengerti mengapa pahlawan kita menyuruhnya menjadi seorang ksatria, tetapi dia mencatat bahwa Aelon telah memutuskan untuk melanjutkan sponsor mereka. Selain itu, lokasi hadiah pribadi mereka tertulis di setiap surat. Akibatnya, mereka semua memutuskan untuk segera berangkat, dengan Yutia mengingatkan mereka untuk tidak pernah mengungkap nama Blue Moon. 2 bulan berlalu saat Elon terus meneliti sihir dan teknik. Dia bertanya pada Evan tentang para pembunuh yang membunuh Leo, tetapi Evan belum menemukan petunjuk apapun dari serikat informasi. Pria itu merenungkan betapa banyak pengaturan game telah berubah sejak dia ikut campur untuk menyelamatkan kelima dosa besar. Loria, yang seharusnya mati, malah menjadi Duchess Althea dan dengan cepat membangun kekuatan dunia bawahnya. Tiba-tiba, Eilan memerintahkan Evan untuk menghentikan penyelidikan terhadap para pembunuh, percaya bahwa dia tidak seharusnya melibatkan diri lebih jauh. Dalam pengaturan game, hampir mustahil untuk menghindari jaringan serikat informasi. Dia mulai menggigil, menyadari bahwa dia tidak boleh repot-repot dengan situasi tak terduga yang bisa menyebabkan kematiannya. Dia memutuskan untuk tidak mendekati organisasi rahasia karena mereka hanya bereaksi ketika dirugikan dan menginstruksikan Evan untuk melupakan masalah itu sepenuhnya. Saat itu juga, Evan melaporkan bahwa Deus telah diangkat menjadi ksatria di Caliban. 3 bulan kemudian, Evan menambahkan bahwa Deus telah membentuk pasukan ksatria sendiri. Alon tertegun karena itu berarti Deus telah mencapai tingkat ahli meskipun belum lama menjadi ksatria. Evan juga menyebutkan bahwa Master Ksatria kelima diharapkan muncul dalam 10 tahun, sebuah gelar yang dikenal sebagai Pedang Caliban. Pahlawan kita merasa sangat bangga padanya. 6 bulan kemudian, setahun penuh setelah para dosa menjadi mandiri, Elon akhirnya menjadi seorang Count setelah upacara suksesinya. Evan masuk untuk memberitahunya bahwa Deus telah secara resmi menjadi salah satu dari 5 pedang Caliban, seorang Master Ksatria. Alan terdiam, bergumam kaget, sambil bertanya-tanya apakah hanya master pedang yang bisa memegang gelar itu. Dalam game, seorang master pedang adalah makhluk transenden yang telah melampaui bilah aura dan membangkitkan kemampuan yang disebut derivasi. Menurut Evan, Deus belum berhasil membangkitkan derivasi, tetapi negara memberinya gelar itu setelah dia mengalahkan pedang keempat menyusul hilangnya seorang master ksatria Caliban karena kaum barbar utara. Meskipun biasanya butuh 15 tahun hanya untuk menggunakan mana dan puluhan tahun untuk menguasai derivasi, Deus mencapai level ini hanya dalam setahun meskipun sebelumnya sama sekali tidak tahu ilmu pedang. Pria itu percaya Deus akan segera melampaui Reinhardt, master ksatria termuda dalam game, jika dia bisa menjembatani kesenjangan dengan derivasi. Pahlawan kita mulai melamun tentang keuntungan yang mungkin dia terima dari ini, tetapi kemudian dia menghela napas, berpikir dia mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Evan menepisnya, mencatat bahwa protagonis kita hanya mengirim surat kepada Yutia. Meski begitu, surat-surat yang diterima Yutia selalu berisi kabar terbaru tentang para dosa lainnya, karena mereka semua saling mengawasi.
Elon berharap setidaknya ada ucapan terima kasih dari Yutia untuk hadiahnya, dan merasa sedikit kecewa. Dia menampar wajahnya sendiri untuk fokus. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun mereka bangkit sebagai 5 dosa besar, mereka belum menghancurkan kerajaan. Yang terpenting adalah anak-anak itu hidup dengan baik. Adegan beralih ke ibu kota Caliban, Khurdum, khususnya distrik perumahan bangsawan tinggi tempat pasukan ksatria gerhana bulan tinggal. Di dalam mansion besar, Deus Makalion, sekarang Kapten Ksatria Gerhana dan Master Ksatria termuda, mengamati adiknya dari jendela. Mereka saling melambai. Bahkan setelah setahun, Deus menganggap kenangan transisinya memalukan. Dia telah kehilangan segalanya karena yang hitam hanya menyisakan kebencian yang tak terkendali. Bulan Agung, Alon, yang menyelamatkan hidupnya pada awalnya tidak cukup untuk mendapatkan kesetiaannya. Namun janji bahwa dia akhirnya bisa membalas dendam sendiri, membuatnya tetap setia pada Blue Moon. Bekerja untuk organisasi itu berbahaya, tetapi dia tidak peduli dengan keselamatannya, menyelesaikan misi selama bertahun-tahun untuk membuka jalan menuju musuh-musuhnya. Akhirnya, dia menerima arahan pribadi pertamanya. Pahlawan kita memberikan lokasi hadiah di sebuah penginapan kecil di selatan di Regat 10. Meskipun Deus tidak peduli dengan hadiah, dia tetap pergi. Yang mengejutkannya, dia menemukan adik perempuannya yang telah lama hilang di penginapan itu. Dia mengira telah kehilangan segalanya, tetapi melalui Alon, dia menemukan seorang adik yang berharga seperti nyawanya sendiri. Deus menemukan adiknya yang sudah lama diyakininya telah meninggal. Namanya Chili, dan saat mereka kemudian duduk menikmati teh bersama, dia bertanya apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Chili menjelaskan bahwa setelah perpisahan mereka, dia dibawa pergi oleh mereka. Dia menunggu dalam kegelapan untuk waktu yang sangat lama, dan tepat ketika gilirannya untuk dibunuh tiba, untungnya dia diselamatkan. Beberapa tahun kemudian, dia hampir dijual di pasar budak ketika seseorang lagi menyingkirkan semua rintangan untuk menyelamatkannya. Penyelamat itu adalah Evan. Sejak insiden itu, Chili terus menerima obat dan dukungan. Dia bahkan menerima surat dari protagonis kita yang meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan kakaknya karena mereka berdua aman di bawah nama Palatio. Deus tertegun melihat nama Alon karena dia tidak pernah menyangka pria itu akan mengungkapkan identitas aslinya. Dia bertanya-tanya bagaimana adiknya bisa tahu tentang Bulan Agung, terutama karena anak kita tidak pernah diberitahu tentang keluarga Deus. Bahkan Yutia hanya tahu bahwa Deus telah diserang oleh kaum hitam. Tiba-tiba, Deus teringat desakan Yutia bahwa Bulan Agung mengetahui segalanya. Semua pertanyaannya cocok seperti potongan puzzle dan menghilang. Meskipun pada awalnya dia tidak bisa memahami semangat Yutia, sekarang dia merasa seperti orang bodoh. Dia menyadari bahwa pahlawan kita mengetahui kebenarannya selama ini dan memberikan petunjuk kepada anak yang seharusnya akan bertahan hidup sendirian. Melihatnya benar-benar melamun, Chili memanggil kakaknya. Dia menepuk kepalanya, mencatat bahwa meskipun pedangnya sebelumnya hanya bertindak atas dasar kebencian, Bulan Agung telah mengabaikan kekurangannya dan menunjukkan belas kasihan. Bagi Deus, yang hidup hanya untuk membalas dendam terhadap kaum hitam, kelangsungan hidup keluarganya membuatnya sangat bersyukur. Dia akhirnya mengerti mengapa Yutia mengikuti Alon bukan sebagai pengikut buta, tetapi sebagai bawahan setia kepada seorang pria dengan pandangan jauh ke depan yang tak terbatas. Untuk membalas pahlawan kita, Deus bersumpah untuk mencapai puncak Caliban sebagai Master Ksatria dan menciptakan pasukan elit pendekar pedang terbaik. Beralih ke masa kini, Deus telah membentuk kelompoknya sendiri dan bersiap untuk briefing. Berdiri di depan unit elitnya, dia menyatakan bahwa ekspedisi yang akan datang akan menjadi fondasi untuk Gerhana. Dia menunggu hari di mana dia bisa menawarkan balasan yang memuaskan Bulan Agung dengan tegas menginstruksikan para kesatrianya untuk membuktikan nilai mereka di bawah bulan sebelum mereka berangkat untuk melawan kaum barbar. Kembali di kediaman Palatio, Alon sedang beristirahat dengan damai, puas karena kelima anak itu telah dewasa. Tiba-tiba, embusan angin menerbangkan catatan penelitiannya yang berantakan ke seluruh ruangan. Sejak kembali dari labirin, protagonis kita fokus meneliti frasa. Setelah mengatur hasilnya, dia mencatat bahwa refraksi meningkatkan ketidaksempurnaan mantra yang telah selesai untuk memperluas area efeknya. Repulsi mengubah bentuk proyektil yang menyebabkannya berpindah sementara cahaya biru meningkatkan sihir paralel seperti petir. Difraksi linier, di sisi lain, memberikan penetrasi untuk serangan kritis. Pahlawan kita juga telah menetapkan aturan ketat untuk frasa-frasa ini. Seseorang tidak boleh menggunakan istilah yang tidak sesuai, frasa tidak dapat diulang, dan dia terbatas pada 4 busur. Karena kapasitas mananya, dia hanya bisa menggunakan sihir ini sekali sehari. Karena frasa dan makhluk Babaloya adalah konsep yang terlupakan di game aslinya, dia harus meneliti mekanismenya sendiri. Untuk menguji 2 bulan eksperimen, Alon melepaskan sihir petirnya. Dengan menghilangkan titik pusat dari bola sihir yang terkumpul, dia menciptakan kejutan listrik melalui ketidakseimbangan.
Bahkan sihirnya yang tampaknya lemah mendapatkan tujuan saat dia melantunkan fiksasi, kompresi, keruntuhan, mekar penuh yang sekilas. Sejumlah besar kekuatan sihir dilepaskan. Mengamati kehancuran itu, anak kita menyimpulkan bahwa urutan frasa sangat penting, mengingat bagaimana dia gagal ketika mencoba menggunakan keruntuhan terlebih dahulu. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari belakang dengan tidak percaya. Itu adalah Kalia yang berdiri bersama kepala pelayannya dengan sangat terkejut. Mereka menyebut kekuatannya sebagai origin, sihir unik yang konon hanya diperuntukkan bagi penyihir lingkaran ketujuh. Alon tercengang dengan perbandingan itu karena penyihir lingkaran ketujuh menempati puncak hierarki sihir. Kalia dan kepala pelayannya menunggu di ruang tamu keluarga Paltio setelah tiba dengan dua tujuan berbeda. Pertama, kepala pelayan membawa kartu yang mampu memberikan kerusakan mengerikan pada Zenonia. Selain itu, Kalia ingin memastikan niat sebenarnya Alon dan merasakan sihir yang menelan Palladio sambil mengukur kekuatan organisasi yang melindunginya. Namun, yang mengejutkannya, dia menemukan kepala pelayannya menggigil ketakutan. Meskipun melampaui Shell, seorang penyihir peringkat kelima yang dikeluarkan dari menara penyihir karena eksperimen manusia dan mampu melenyapkan seluruh batalion dengan mudah, pria itu gemetar. Dia tetap sombong bahkan terhadap Kalia selama bertahun-tahun dia mendukungnya, tetapi sekarang dia terlihat terguncang. Saat itu, protagonis kita memasuki ruangan dan dengan dingin menanyakan urusan mereka. Kalia meminta maaf atas kunjungan mendadak itu, menjelaskan bahwa dia akhirnya berkeliling saat mencoba menemukannya. Alon kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak menggunakan origin. Menurut perkiraannya sendiri, dia hanya akan berada di sekitar peringkat kedua. Dia menambahkan bahwa sihir tidak memiliki fungsi yang sebenarnya, secara internal merenungkan bahwa sihirnya tidak berfungsi untuk pertahanan maupun serangan. Namun, baik Kalia maupun Biankel menafsirkan kata-katanya sebagai tanda bahwa dia hanya tidak ingin mereka mengekspos kekuatannya kepada orang lain. Tergagap ketakutan, Biankel mengakui bahwa dia pasti salah. Alon merasa lega dan langsung bertanya lagi tentang alasan kunjungan mereka. Kalia menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan bisnis lain dan kebetulan berada di dekat sini, jadi mereka memutuskan untuk memberi hormat menyiratkan tidak ada motif khusus. Pahlawan kita kemudian menyebutkan bahwa dia perlu mengurus pekerjaannya dan tidak bisa menyisihkan banyak waktu lagi. Kalia bangkit berterima kasih kepada Alon karena telah memberi mereka waktu sejenak. Sebelum mereka pergi, dia menyarankan agar dia mengunjungi Duke Altea jika dia ingin seseorang untuk diajak bicara karena dia yakin mereka berdua akan cocok. Memperhatikan hal ini, dia membuat rencana untuk mengunjungi Duke. Saat anak kita dan Evan mengantar mereka, Evan mencatat bahwa Zenonia, keluarga barat yang hancur, telah datang mengunjungi mereka. Alon tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak enak badan. Dia khawatir jika rumor tentang dia menggunakan origin terbongkar, mereka yang berjuang untuk kekuasaan pasti akan mengejarnya. Saat protagonis kita berbalik untuk kembali ke dalam, dia percaya bahwa Zenonia tidak akan pernah benar-benar mendekati Altea karena keduanya adalah saingan di dunia bawah. Yang Alon harapkan hanyalah agar mereka tidak pernah kembali. Di dalam kereta, Kalia bertanya pada Biankel apakah kekuatan itu adalah origin. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan sambil masih gemetar menjelaskan bahwa origin adalah sihir yang menggambar hukumnya sendiri di atas kanvas prinsip-prinsip mutlak yang tidak dapat diubah. Namun, apa yang dilihatnya melalui mata pengamatannya adalah bahwa kanvas sihir sang Count sedang terkoyak. Ini berarti Alon sedang menguji prinsip-prinsip mutlak itu sendiri. Biankel mengamatinya memperbaiki petir di tempatnya, membungkus dan meruntuhkan hukum, namun tetap mewujudkan mantra itu. Ini adalah keajaiban yang menentang akal sehat, dan kepala pelayan curiga ini sebenarnya adalah karya Dewa Agung yang terlupakan. Kepalanya sakit saat dia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhenti berpikir lebih jauh, karena pemikiran seperti itu berbahaya. Setelah mendapatkan pujian karena mengejar pengetahuan kuno dan meneliti sihir dari era yang terlupakan, dia menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh menentang Count Paltio atau menjadikannya musuh. Kalia menghela napas, menyadari tidak ada gunanya mencoba memahami niatnya. Mengingat sarannya untuk mengunjungi Duke Altea, dia yakin dia sudah menjadi salah satu pion Alon. 2 tahun berlalu sejak kelima anak itu diutus sendiri dan pahlawan kita meminta informasi baru mengenai mereka. Meskipun dia tidak menerima kabar langsung tentang anak-anak itu, dia secara tak terduga mengetahui bahwa wilayah Zanonia dan kediaman Duke Altea telah membentuk aliansi. Berita ini terasa seperti beban berat bagi anak kita karena dia tidak pernah menyangka kedua pilar dunia bawah akan bersatu. Selain itu, aliansi mereka tampak pantas di permukaan di bawah perjanjian dunia bawah. Alon panik, percaya bahwa bahkan setelah membesarkan para pendosa kecil itu, aliansi bayangan ini pasti akan menyebabkan kerajaan Asteria runtuh. Dia tidak percaya Kalia menganggap kata-katanya begitu serius hari itu, tetapi dia mencoba mengabaikannya, berpikir itu pasti hanya sementara.
Namun demikian, dia memutuskan untuk bersiap-siap untuk berjaga-jaga dan segera mulai menulis surat kepada Kalia. Dia ingin meminta maaf jika dia tampak belak-belakan, tidak jelas, atau dingin selama pertemuan mereka. Dia kemudian memerintahkan Evan untuk menyampaikan pesan itu. Kemudian protagonis kita membaca surat dari Yutia dan tidak menemukan informasi mengenai Radan dan Seolong. Dia bertanya-tanya apakah Seolong telah meninggal, berpikir bahwa jika mereka mengikuti instruksinya dan menemukan hadiah itu, mereka bisa menjadi simbol pejuang yang bahkan layak untuk Baba Yaga. Dalam game, ada item yang disebut binatang suci dari suku Golden Mane. Menurut latar game, jika dosa kesombongan tidak menjadi pendosa yang jatuh, dia akan menjadi pejuang lenglan yang hebat. Alon bahkan telah memberitahunya tentang harta karun tersembunyi yang bisa dia gunakan untuk dana. Tetapi kenyataan pahitnya adalah tanahnya adalah negara di mana seseorang hanya bisa merebut dunia melalui kekuasaan. Adegan beralih ke negara gurun koloni. Di tempat yang aneh, Seolong, yang sekarang memakai hadiah Alon, meregangkan tubuh saat penderitaannya akhirnya berakhir. Dia berterima kasih padanya atas hadiah berharga itu, karena pada awalnya mengira esensi suku Golden Mane hanyalah jimat biasa. Dia sekarang menyadari bahwa cerita yang dia dengar saat kecil bukan hanya dongeng. Sukunya terdiri dari keturunan suku Golden Mane, raja dari semua kaum Beastkin. Alat ini adalah pusaka legendaris yang diturunkan selama ratusan tahun, memberikan kekuatan dan otoritas ilahi. Setelah mendapatkan benda ini, Seolong menghadapi setiap cobaan di dalam dunia batinnya. Pada hari saat dia sekarat sebagai subjek uji coba, Bulan Agung menyelamatkan nyawanya dan memberinya kekuatan untuk membalas dendam pada naga hitam yang membunuh orang tuanya. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk membalas budi Elon dengan tulus. Dia tahu arti sebenarnya di balik hadiah itu bukanlah agar dia tetap menjadi gladiator biasa. Sebaliknya, dia berencana untuk menjadi gladiator terkuat yang pernah ada dan mengumpulkan suku Golden Mane untuk mengembalikan kejayaan mereka. Pada akhirnya, dia akan membunuh naga hitam itu. Sambil menatap bulan, dia memutuskan untuk mendedikasikan semua usahanya untuk penyelamatnya, bertujuan untuk mengembalikan kejayaan klannya di bawah bulan biru setelah 500 tahun. Klan ini tetap menjadi yang terhebat dari semua Beastkin dan raja tak terbantahkan di antara jenis mereka. Di kantor Elan, Evan memberikan kabar terbaru mengenai kelima anak yang dikumpulkan oleh Serikat Informasi. Menurut laporan Serikat, Seolong telah mendapatkan gelar kilat emas karena aktivitasnya yang luar biasa di koloni. Untungnya, pahlawan kita senang mendengar kabarnya baik-baik saja. Evan setuju, mengatakan bahwa koloni adalah tempat di mana kekuatan memungkinkan seseorang untuk lolos dari hampir semua hal. Sayangnya, dia belum mendengar apa-apa tentang Radan sejak dia pergi untuk belajar berdagang di Raksus. Meskipun Evan memiliki beberapa petunjuk, kebenarannya masih diverifikasi. Tiba-tiba, pemuda kita dengan dingin bertanya apakah Evan sibuk. Berhenti sejenak, Evan mengungkapkan bahwa dia telah menyelesaikan semua tugasnya. Alon kemudian mengingatkan Evan bahwa mereka perlu bersiap lebih awal, karena akan memakan waktu sekitar 1 bulan hanya untuk mencapai menara sihir. Evan tersentak karena dia sama sekali tidak sadar mereka akan pergi ke sana. Ternyata protagonis kita hanya lupa menyebutkan rencananya. Saat Evan menunjukkan bahwa hanya butuh seminggu untuk mencapai menara sihir hijau, Alon memutuskan untuk mengunjungi menara sihir biru yang terletak di dekat kota labirin. Dengan itu, Evan memulai persiapan. Elon, sementara itu, jelas tidak suka naik kereta kuda. Namun ada sebuah item di tujuan mereka yang dapat mendukung cadangan mana kecilnya, membuat perjalanan ini menjadi sebuah keharusan. Di dalam game, pemuda kita telah menghabiskan banyak waktu grinding di Lartania. Labirin di pusat kota berfungsi sebagai peta leveling utama psychedelia. Semakin dalam seorang pemain menjelajah, semakin baik item yang bisa mereka dapatkan. Meskipun banyak pemain yang masuk, tidak ada yang pernah mencapai ujungnya, yang menyebabkan keluhan bahwa peta itu terus menurun selamanya. Akibatnya, relik dan artefak terus-menerus ditemukan di labirin tak berujung ini, membuat penilai sihir bersertifikat menjadi profesional yang sangat dihormati dan kaya. Di sana, seorang gadis bernama Rain akan segera mengikuti ujian penilai. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah hadiah yang dikirimnya terlalu kecil karena itu hanyalah item yang dimaksudkan untuk membantu dalam penilaian peralatan. Dia memutuskan untuk memberikan dukungan ekstra nanti jika terbukti tidak cukup. Adegan beralih ke kota labirin Lartania. Kota ini dipenuhi oleh para penjelajah dan tentara bayaran dan tidak diperintah oleh siapapun. Terletak di sudut selatan adalah toko penilai rahasia bernama Merida. Toko ini telah mendapatkan ketenaran karena layanannya yang unik menarik para bangsawan dan penjelajah peringkat A sebagai pelanggan utamanya. Di antara para pelanggan ini adalah penguasa Lartania yang saat ini sedang mengunjungi toko tempat Rain bekerja. Dia baru saja menyelesaikan penilaian sebuah alat yang menghasilkan api menggunakan mana. Sang penguasa merasa berterima kasih, mencatat bahwa item tersebut adalah relik yang mampu menampung jejak.
Saat dia bertanya lebih jauh, Rene menjelaskan bahwa sedikit mana akan mempertahankan nyala api selama 1 jam. Merasa sangat puas, sang penguasa meninggalkan toko. Ryan kemudian mengalihkan perhatiannya ke alat lain yang juga bisa diberi jejak. Alasan toko di sudut ini begitu terkenal adalah karena jejak yang dikenal sebagai Screech, hadiah dari pemuda kita. Ryan dengan gembira mengulangi kata-kata dari suratnya yang mendorongnya untuk menjadi seorang penilai. Awalnya, dia tidak mengerti perintah itu. Dia percaya tuannya adalah teman Palatio, seorang tokoh dari era Dewa Luar yang terlupakan. Meskipun dia pikir semuanya dimaksudkan untuk membantu menghadapi yang hitam, awalnya dia tidak melihat bagaimana menjadi penilai terhubung dengan tujuan itu. Namun, setelah melihat hadiah itu, dia menyadari sifatnya berbeda dari apapun yang dia ketahui. Dia mendapatkan mata ekor, yang dengan cepat mengidentifikasi item di bawah ambang mana tertentu. Ryan menyadari sifat asli item ini bahkan tidak ada di perpustakaan. Setelah segelnya dilepas, jejak itu terbuka. Dia kemudian memutuskan untuk mendapatkan kekuatan atas yang hitam di masa depan, melihat ini sebagai kemampuan dan cara untuk memberikan pengorbanan. Saat ini, dia memiliki sisa 252 pengorbanan hingga mencapai mekar penuh. Sebagai ganti peningkatan statistik relik, benda itu menyerap sesuatu yang menyebabkan matanya berubah, meskipun hanya bereaksi pada relik peringkat tinggi tertentu. Jika item yang salah digunakan, kekuatan yang terkumpul akan lenyap. Menilai artefak dengan benar dan membedakan pengorbanan tingkat tinggi adalah pekerjaan yang hanya bisa dia lakukan karena terlahir di dalam perpustakaan keabadian. Dengan senyum sinis, dia memutuskan untuk melakukan semua yang diperlukan untuk menghadapi serigala hitam, percaya bahwa semua itu sejalan dengan pandangan bulan agung. 3 minggu kemudian, Eilan dan Evan tiba di Menara Sihir Biru. Sayangnya kepala menara sedang tidak ada. Sebaliknya, mereka ditemui oleh wakil kepala, seorang penyihir lingkaran ke-6 bernama Pedia Clint, yang menyuruh mereka menyatakan urusan mereka dan pergi. Anehnya, protagonis kita merasa wajahnya tidak asing dari cerita utama. Karena waktu saat ini adalah sebelum plot asli dimulai, Pedia masih hanya seorang wakil kepala. Di dalam game, dia adalah seorang jenius yang mencapai lingkaran ke-8 dan menjadi kepala menara di usia 20-an. Menara ini memiliki kekuatan tempur yang sangat besar dan memegang status setara dengan bangsawan karena monopolinya atas kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sebagai wakil kepala, Pedia telah melampaui kemanusiaan biasa. Setelah Elon mengungkapkan identitasnya, dia menyatakan dia ada di sana mengenai keretakan waktu. Pedia, yang sibuk mencari dokumen, berhenti sejenak ketika dia mengklaim bisa menghilangkannya. Keretakan waktu atau Simon adalah pintu ke subruang tak dikenal yang muncul di tempat sihir banyak digunakan, menciptakan anomali dan kehancuran. Menggunakan mata pengamatnya, Pedia bertanya, apakah pemuda kita benar-benar percaya dia bisa mencapai itu dengan bakatnya saat ini? Dia segera menyuruhnya pergi. Ketika Alon mencoba menjelaskan, Pedia memotongnya, menunjukkan bahwa dia tidak seharusnya membual tentang menghilangkan keretakan sambil menyimpan harta di dalamnya. Dia menggebrak mejanya dengan marah, jelas lelah oleh banyak orang yang datang kepadanya dengan klaim serupa. Pahlawan kita merasa dia tidak adil, namun dia dengan tenang meminta agar dia membawanya ke keretakan sehingga dia bisa melihat kemampuannya sendiri. Pedia tetap tidak tergerak, percaya dia hanya di sana untuk memanipulasi opini publik setelah mendapatkan gelar Count melalui keberuntungan semata. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sejumlah besar mana untuk mencegahnya membuat keributan. Alan mencatat bahwa meskipun dia terlihat sibuk, dia ternyata tahu gosip terbaru dan sangat menakutkan. Meskipun dia ketakutan, dia merasa putus asa. Dia langsung menawarinya sebuah kesepakatan. Jika dia gagal menghilangkan keretakan itu, dia akan menyerahkan seluruh kekayaannya padanya. Melihat dia masih tidak mundur, dia menawarkan untuk bersumpah dengan sumpah mana. Syarat ini menarik minatnya, dan kemudian dia menunjukkan jalannya. Dia mengingatkan protagonis kita untuk terakhir kalinya bahwa jika dia gagal, semua yang dimilikinya menjadi miliknya. Saat dia melangkah menuju keretakan, Pedia bertanya-tanya apakah dia seorang dalang atau hanya pria yang beruntung. Dia menyeringai, menyimpulkan dia pasti orang bodoh yang beruntung karena datang ke sini tanpa tahu diri, terutama karena dia mencatat mananya nyaris tidak mencapai tingkat lingkaran kedua. Dia percaya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, Alan teringat bahwa biasanya tidak perlu bekerja sekeras ini untuk menutup keretakan. Biasanya keretakan itu akan memuntahkan sebuah artefak dan menghilang secara alami dalam waktu 3 bulan. Karena itu, penelitian tentangnya telah dihentikan. Namun, keretakan khusus ini telah menyebabkan masalah selama lebih dari 2 tahun. Berdiri di depan anomali itu, Pedia sekali lagi menyuruhnya mundur jika dia tidak mampu. Dia memperhatikan bahwa dia bersiap menggunakan tangan kosongnya daripada tongkat sihir. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu kitab sihir kuno menggambarkan ini sebagai metode primitif, dan dia mencoba menghentikannya melakukan sesuatu yang begitu ceroboh. Tapi pahlawan kita hanya berkonsentrasi pada pekerjaannya.
Dalam sekejap, tubuh Pedia tidak bisa bergerak. Faktanya, semua yang ada di sekelilingnya telah berhenti. Melihat melalui mata pengamatnya, dia tiba-tiba melihat sebuah mata merah besar muncul tepat di atas Elan. Mata pengamat Pedia aktif, segera mulai menganalisis anomali di hadapan mereka. Setelah serangkaian perhitungan cepat, dia mulai melihat untaian teks yang dipenuhi dengan kata-kata gelap yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba, sebuah mata merah raksasa muncul dan mengulurkan tangan ke arahnya, memproyeksikan sebuah tuntutan mutlak yang membuat wajahnya basah oleh keringat. Jauh di lubuk hatinya, dia mengerti betul bobot dari perintah ini. Setelah beberapa saat, mata raksasa itu menutup dan lenyap begitu saja. Dengan hilangnya fenomena itu, Alon memberitahunya bahwa gerbangnya telah ditutup secara resmi. Baginya, tugas itu relatif sederhana karena hanya membutuhkan item dan metode tertentu. Dia kemudian bergerak untuk mengamankan relik yang baru saja dia peroleh. Tentu saja protagonis kita menyadari bahwa dia mungkin perlu menggunakan metode ini lagi di masa depan, jadi dia telah merapal mantra yang meyakinkan pada Pedia untuk memuluskan segalanya. Dia bertanya-tanya sejenak apakah Pedia termakan tipuannya, dan sepertinya begitu. Dia segera memutuskan untuk merahasiakan kejadian itu sepenuhnya. Namun, saat melihat ekspresi anehnya, Alon mulai meragukan keberhasilannya. Ketika dia mencoba mendekatinya, Pedia memotongnya dengan teriakan, dengan panik bersikeras bahwa dia benar-benar bisa menjaga rahasia dan tidak akan memberitahu siapapun. Pahlawan kita benar-benar dibuat bingung oleh perilakunya yang tidak menentu. Kemudian, protagonis kita bersiap untuk pulang bersama Evan. Tak disangka, Pedia mendekati pemuda kita dan menawarinya ramuan pemulihan mana yang dia buat sendiri. Setelah diperiksa lebih dekat, Alon menyadari itu adalah ramuan kelas atas. Pedia menggumamkan sebuah pertanyaan, menanyakan apakah dia menyukainya, membuat pemuda kita tertegun. Hanya 2 botol ramuan semacam itu harganya sama dengan beberapa versi peringkat lebih rendah, membuat hadiah itu sangat mahal. Dia bertanya-tanya apakah Pedia benar-benar berterima kasih karena dia telah menutup gerbang. Namun kenyataannya, dia hanya mencoba menyenangkannya karena dia menyimpan rahasianya sendiri. Dia panik dan menawarkan untuk menandatangani sumpah mana untuk membuktikan kebijaksanaannya. Alon tidak habis pikir mengapa dia mau mengambil sumpah untuk hal sepele seperti itu, tetapi sebelum dia bisa mengklarifikasi situasinya, Pedia segera mengambil sumpah itu. Melihat reaksinya, pahlawan kita menyimpulkan bahwa dia memang tidak ingin meluruskan kesalahpahaman tersebut. Meskipun begitu, pahlawan kita telah berhasil memperoleh relik yang diinginkannya dari menara sihir biru bersama dengan 5 botol ramuan dan sumpah yang mengikat. Di dalam kereta, Evan menunjukkan bahwa meskipun relik itu sulit didapat, relik itu terlihat jauh lebih sederhana dari yang dia duga. Alon tetap diam, hanya mengungkapkan bahwa dia benar-benar membutuhkannya. Item itu sebenarnya adalah segel Sang Durjana, sebuah gelang dengan permata yang dirancang untuk menyerap dan menyimpan mana dari atmosfer. Tampaknya benda itu bekerja dengan sempurna. Meskipun kapasitas penyimpanannya tidak besar, itu lebih dari cukup untuk mengisi lubang mana pahlawan kita. Membandingkan mana terbatasnya dengan item pendukung, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa jalannya adalah penelitian sihir dan pertahanan diri, bukan pertempuran garis depan. Tetap saja, pikirannya kembali ke Pedia karena dia masih tidak yakin kapan tepatnya kesalahpahaman Pedia itu muncul. Ketika mereka hendak berangkat, Alon mencoba menjelaskan bahwa dia hanyalah penyihir lingkaran kedua, tetapi Pedia hanya memberinya acungan jempol dan mengangguk, seolah setuju dengan semua yang dia katakan. Merenungkan hal ini sekarang, pemuda kita menyadari reaksinya anehnya mirip dengan reaksi Kalia. Dia merasakan firasat buruk yang tersisa, meskipun dia menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa mereka kemungkinan tidak akan bertemu lagi di masa depan. Adegan beralih ke kediaman Althea, di mana Loria menyambut Kalia. Kalia menyapanya dengan mengomentari kecantikannya, dan Loria merasa nyaman di hadapannya karena mereka tidak perlu terus-menerus menilai peringkat atau kekuatan di antara mereka. Anehnya, kedua wanita itu mendapati diri mereka disibukkan oleh pikiran tentang Count Palladio. Ketika Alon menyarankan agar Kalia mengunjungi Duke Althea, dia baru benar-benar memahami niatnya setelah dia mengikuti perintah itu. Saat mereka berbicara, mereka menyadari bahwa keduanya berada di bawah pengaruh pahlawan kita. Aliansi mereka pada dasarnya dibentuk atas perintah Count Palladio. Dengan dia yang berdiri di atas mereka, perebutan kekuasaan mereka sebelumnya terasa sama sekali tidak berarti. Karena ini, Zenonia dan Althea menjadi lebih dekat.